Mestuti dan rekan saya Anggi Putri Pertiwi, Andini Febriani, Ilham Abdiraffi, dan saya Rizky Mulyana. di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah tentang PKI. Latar belakang Partai Komunis Indonesia bermula dari gerakan anti-kolonialisme yang muncul pada awal abad ke-20 di Indonesia. Didirikan pada 23 Mei 1920, PKI lahir dari Organisasi Sosial Demokrat Belanda, Indische Sosial Demokratie Vereniging, yang membawa gagasan Marxisme dan anti-imperialisme. PKI menjadi salah satu partai komunis tertua di Asia dan berfokus pada perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan ketidakadilan sosial di kalangan buruh dan petani. Pada awalnya, PKI memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memobilisasi massa untuk menuntut keadilan sosial dan kemerdekaan Indonesia. Namun, pemberontakan yang mereka lakukan pada 1926 sampai 1927 melawan pemerintah kolonial gagal, dan banyak anggotanya ditangkap atau dibuang. Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali bangkit dan berkembang pesat, terutama pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dengan dukungan dari kaum buruh dan petani, ideologi komunisnya berfokus pada pemerataan ekonomi di keadilan sosial. Organisasi dengan ideologi komunis sendiri selalu erat kaitannya dengan bangsa lalu gararin. Seperti yang disampaikan pada materi sebelumnya, mereka merupakan partai yang fokus melawan kolonialisme Belanda dan ketidakadilan sosial di kalangan buruh dan petani. Itulah mengapa partai komunis selalu dilambangkan dengan Alu dan Arit. Alu sendiri mewakili para kaum buruh dan Arit mewakili kaum petani. Keduanya kemudian disilangkan atau bertumpang dinding mengembangkan persatuan di antara kedua kaum tersebut. Bintang merah yang biasanya terdapat di atas palu dan hari mengembangkan ideologi sosialisme antara komunisme seringkali dihentikan dengan revolusi dan perjuangan kelas pada melambangkan kesejahteraan pangan dan dapat melambangkan kebutuhan. Dan kedua simbol ini adalah representasi kebutuhan dasar rakyat, yaitu pangan yang mengabarkan cita-cita untuk mencapaikan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan secara PKI menggambarkan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang berdasarkan pada kesetaraan kelas dan menghapus kapitalisme sesuai dengan prinsip-prinsip komunisme yang diajarkan oleh Harry Marx dan Friedrich Engels. Bidang Nusantara adalah seorang tokoh utama dan sekretaris jenderal Partai Komunis Indonesia PKI pada 1 1920 tanggal 9
1960 di bawah kepemimpinan PKI berkembang pesat menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia. Keluar Uni Soviet dan Tiongkok. Merupakan strategi politik peta dan akan partai dengan regional karena hingga peristiwa C3 Ainus pada tahun 1965 yang kemudian menyebabkan penyerangan penghabisan PKI dan eksekusi AID. Adalah kedua partai PKI yang didirikan pada tahun 1920 asal dari lingkungan PKI dan merupakan pemimpin organisasi sebelum menjadi ketua PKI di bawah pemimpinnya. PKI awalnya mengembangkan pengaruh di kalangan buruh dan tani, terlibat dalam pergerakan kolonial semacam akhirnya hingga ke Uni Soviet. Setelah peristiwa berontakan Tujuan utama dibentuknya PKI ada 3, yaitu 1. Menghapus sistem kapitalisme dan imperialisme. PKI bertujuan untuk menghapus sistem kapitalisme dan imperialisme yang mereka anggap menindas rakyat. Partai ini ingin menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata, di mana kepemilikan alat produksi dikuasai oleh rakyat, bukan oleh segelintir pemilik modal. 2. Memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh dan tani. PKI berupaya memperjuangkan hak-hak kelas pekerja, terutama kaum buruh dan tani, yang seringkali mengalami eksploitasi. PKI ingin meningkatkan taraf hidup mereka melalui pembentukan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi dan perbaikan kondisi kerja. 3. Mendirikan negara sosialis. PKI memiliki tujuan akhir untuk mendirikan negara sosialis di Indonesia, di mana prinsip-prinsip komunisme seperti kolektif dan kepemilikan bersama diterapkan. Mereka berupaya menggantikan sistem pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang berlandaskan ideologi komunis demi menciptakan masyarakat tanpa kelas. Itu mengenai perkembangan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam isi perkembangan Partai Komunis Indonesia, saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu Indian Social Democratic Verenigd atau ISDF tahun 1914. Eksistensi PKI berawal dari organisasi komunis bernama Indian Social Democratic Verenigd atau ISDF. ISDF didirikan oleh Hans Sneflik pada 9 Mei 1914. Hans Sneflik mengemban misi dari Pusat Komando Komunis Internasional atau Komintern untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Sneflik menyebarkan pengaruh komunis di Indonesia melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Yang kedua, Simera Sarekat Islam 1920-1926. Sneflik juga menanamkan pengaruh di organisasi Sarekat Islam melalui Semaun, Alimin, Darsono, dan lainnya. Pada perkembangannya, Semaun dan kawan-kawannya berusaha untuk mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah komunis. Hal ini menyebabkan pecahnya Sarekat Islam menjadi 2 kubu, yaitu ada Si Merah Komunis dan Si Putih Agamis. Pada 20 Mei 1920, Semaun bersama anggota Si Merah dan tokoh komunis ISDF sepakat untuk mengubah nama ISDF menjadi Partai Komunis Indonesia. Perubahan nama dari ISDF bertujuan untuk menguatkan nuansa Indonesia sentris dalam perjuangan kaum komunis terhadap kolonialisme Belanda. PKI menjadi partai pelopor bagi gerakan buruh Indonesia melawan imperialisme Belanda. Partai ini berkembang cepat dan mengorganisir gerakan buruh serta tani untuk melawan eksploitasi kolonial. Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan yang gagal melawan Belanda yang memicu represi teror putih pertama, di mana banyak anggota dan pemimpin PKI ditangkap, dipenjara atau dibuang. Kegagalan ini menandai kebutuhan PKI untuk memperbaiki strategi dan membangun kekuatan yang lebih kokoh.
Yang ketiga, yaitu 20 tahun di bawah tanah dan Front Antifasis 1926-1945. Setelah pemberontakan 1926, PKI terpaksa bergerak di bawah tanah, beroperasi secara rahasia, dan berfokus pada penyusunan kembali kekuatannya. Masa ini juga diwarnai oleh perlawanan terhadap fasisme Jepang yang menduduki Indonesia pada Perang Dunia II. Dalam periode ini, PKI mendukung perjuangan antifasis, global dan bekerjasama dengan kelompok nasionalis untuk melawan pendudukan Jepang. Walaupun mengalami tekanan besar, PKI tetap aktif dalam menyebarkan ideologi komunisme dan membangun kembali jaringan partainya, mempersiapkan diri untuk kebangkitan baru di era pasca kemerdekaan. Yang keempat, yaitu ada Revolusi Agustus dan perjuangan melawan teror putih kedua 1945-1951. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, PKI kembali muncul sebagai kekuatan politik penting. Mereka terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Pada periode ini, PKI juga menghadapi tekanan internal dari pemerintah Indonesia yang mencurigai gerakan komunis. Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 memicu represi teror putih kedua, di mana banyak anggota PKI ditangkap dan dibunuh. Kekalahan dalam peristiwa ini membuat PKI kembali ke jalur bawah tanah dan mereka mulai merefleksikan strategi dan mencari cara untuk memperkuat kedudukan partai di masyarakat. Yang kelima, yaitu ada perluasan Front Persatuan dan Pembangunan Partai 1951 sampai seterusnya. Pada 1951, PKI kembali beroperasi secara legal dan memperluas basis dukungan melalui pendekatan Front Persatuan. Mereka bekerjasama dengan kaum buruh, tani, dan kelompok-kelompok nasionalis untuk memperjuangkan isu-isu sosial dan ekonomi yang menarik simpati luas dari rakyat. PKI berusaha membangun kekuatan dengan mengedepankan strategi Front Persatuan dan berupaya memperkokoh organisasi partai melalui pendidikan, ideologi, dan konsolidasi organisasi. Pada periode ini, PKI berkembang pesat dan menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia hingga akhirnya menghadapi tantangan besar pada pertengahan 1960-an. Yang keenam, yaitu ada G30 SPKI 1965. Runtuhnya Partai Komunis Indonesia pada 1965 disebabkan oleh peristiwa besar yang berpuncak pada G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965. PKI dianggap bertanggung jawab atas kudeta yang menewaskan 6 jenderal dan seorang perwira di Angkatan Darat. Serta peristiwa ini terjadi gelombang anti PKI yang meluas di Indonesia serta dukungan dari masyarakat, militer, dan tokoh agama. Di bawah komando Soeharto dan Angkatan Darat bergerak cepat untuk menumpas PKI dan anggotanya. Operasi militer dilakukan dan banyak anggota PKI serta simpatisme ditangkap, dipenjara atau dieksekusi. Akhirnya pada 1965 PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang Indonesia dan ideologi komunis dihapus dalam kehidupan politik sosial. Peristiwa ini menandai berakhirnya PKI sebagai kekuatan politik di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah PKI, Partai Komunis, merupakan organisasi yang terlarang di zaman sekarang. Namun, pada zaman pergerakan nasional, PKI merupakan salah satu organisasi yang berperan aktif dalam melawan kolonialisme Belanda. Paham komunis sangat tidak memandang pola sosial dan mengedepankan kesetaraan, sangat berdampak kepada masyarakat terutama buruh dan petani.